Sebanyak 70 orang tim SAR gabungan turun melakukan pencarian dua anak yang tenggelam di Sungai Dusun Puncak, Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pencarian korban telah dilakukan sejak Selasa siang 11 Januari, namun sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah karena kondisi yang sudah gelap. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nurul Hidayah, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nurul. Selamat siang Nurul, silahkan dengan informasi Anda bagaimana kronologi hilangnya dua balita di Sungai Desa Pucak Maros ini. Kabar menghilangnya dua balita di Sungai Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini membawa kabar duka tersendiri bagi pihak keluarga. Bagaimana tidak, kedua korban ini masih berusia sangat muda sekali, Tribuners. Untuk Sakir, korban pertama baru berusia 4 tahun, sementara Faiz baru berusia 5 tahun. Keduanya ini memang tidak berdekatan rumah, Tribuners, namun karena masih satu keluarga seperti itu, sehingga keduanya ini memang masih sering bermain bersama. Nah, untuk kronologisnya sendiri ini bermula ketika Zakir dan neneknya datang ke kebun untuk mengambil sayuran. Namun sebelum memasuki area perkebunan, Nenek Zakir ini meminta Zakir untuk menunggunya di rumah tentunya saja, yang tidak lain adalah Ibu Faiz. Nah, namun Tribunals bukannya mendengarkan perintah neneknya, Zakir malah mengajak Faiz untuk bermain bersama di area sungai, Tribunals. Sehingga setelah neneknya pulang ini, saat ia hendak memasak sayurnya tersebut, ia pun menyadari bahwa keduanya telah menghilang. Ia pun langsung mencari keduanya di rumah-rumah tetangga dan juga lokasi di mana kedua anak ini sering menghabiskan waktu bersama. Karena tidak menemukan hasil, Tribuners, ia pun kemudian meminta warga untuk membantu melakukan pencarian di area sungai. Setibanya di pinggiran sungai, Tribuners, ia pun kemudian menemukan sebuah tumpukan kerang, sendal, dan juga jejak kaki yang mengarah ke sungai tersebut. Ya, Nurul, kemudian dapat Anda jelaskan secara singkat bagaimana proses pencarian korban? Oke. Untuk proses pencarian, Tribuners, telah dilaksanakan sejak Selasa siang, namun sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah karena kondisi yang sudah gelap dan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pencariannya. Kemudian pada hari Rabu kemarin dilanjutkan pada pukul 7 dan membuahkan hasil pada pukul 11.45, di mana korban pertama ini, Zakir, 4 tahun, berhasil ditemukan. Kemudian tak berselang lama, sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah, korban kedua, Faiz, yang berusia 5 tahun pun berhasil ditemukan. Ya, kemudian Nurul, bagaimana kondisi kedua korban ini ketika ditemukan? Untuk kondisi korban, Tribuners, ini yang korban pertama, Zakir, ditemukan pada pukul 11.45, ditemukan 200 meter dari titik awal kedua korban ini dinyatakan hilang. Dan untuk kondisinya sendiri, ini ditemukan di kedalaman 2 meter dan terjepit oleh bebatuan. Sementara korban kedua, Faiz, ditemukan pada pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi mengapung. Dan untuk selisih jaraknya korban pertama dan kedua ini hanya sekitar 10 meter, Tribuners. Dan itu untuk korban kedua telah mengalami pembengkakan di sekujur tubuhnya. Keduanya pun, Tribuners, dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pembersihan dan kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Ya, baik, terima kasih Nurul Hidayah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan Tim Basarnas Sulawesi Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, seperti apa proses pencarian tadi, Pak, ini? Baik, untuk proses pencarian hari ini kita mulai dari jam 7.00 pagi. Untuk korban pertama, alhamdulillah kita temukan pada pukul 11.45 sekitar 200 meter dari lokasi titik duga korban tenggelam. Korban kedua, Pak? Untuk korban kedua ditemukan pada pukul 13.05, jaraknya kurang lebih 10 meter dari ditemukan korban pertama. Pak, posisi korban saat ditemukan, Pak, apakah dia berada di dasar sungai atau di mana? Oke, baik. Untuk korban pertama ditemukan oleh tim penyelam, tim SAR gabungan
Posisinya dia terjepit batu, sedangkan untuk korban kedua ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat setempat yang membantu. Kondisinya sudah agak mengapung. Kondisi kedua korban saat ditemukan meninggal dunia? Untuk lebih tepatnya itu dari pihak dokter, tapi dari kasat mata kondisinya meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.